Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Kala Karo di Irlandia. Hari ini saya mau membahas tentang kenapa banyak orang tidak keterima saat mereka melamar di suatu perusahaan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di VT-VT saya sebelumnya, saya sudah kasih tahu bahwa background saya itu adalah HRD, di mana saya banyak menangani rekrutmen ataupun merekrut karyawan. Ada beberapa poin yang biasanya kita perhatikan terhadap kandidat yang datang melamar ke perusahaan kita. Pertama itu adalah poin background pendidikannya, apakah sesuai dengan posisi yang dia lamar. Meskipun kita sudah lihat ijazahnya, kalau pendidikannya itu sudah sesuai dengan posisi yang dia lamar, kita harus cari tahu apakah selama mereka itu sekolah ataupun kuliah, mereka benar-benar memahami pelajaran yang mereka pelajari. Apakah selama mereka kuliah itu, mereka mendapatkan ilmu atau hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah saja. Poin kedua yang kita perhatikan adalah apakah orang itu tahu apa tujuan hidupnya. Karena banyak orang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Jadi biasanya orang-orang yang tidak tahu apa tujuan hidupnya, yang tidak punya target dalam hidupnya, itu juga susah mendapatkan pekerjaan. Poin ketiga adalah kenapa biasanya orang itu tidak mendapatkan pekerjaan, karena mereka tidak tahu posisi apa yang sebenarnya mereka lamar. Contohnya seperti ini. Seorang datang melamar untuk menjadi, katakanlah, data analis. Yang dimana data analis itu dibutuhkan skill untuk mengolah data. Harus tahu rumus-rumus di Excel dan harus tahu untuk mengolah Microsoft Office. Karena dari data-data tersebut kita akan menghasilkan laporan dan kita harus membuat juga dalam bentuk presentasi untuk atasan kita. Setelah lulus interview, selanjutnya ada yang namanya tes kemampuan. Nah, kita tadi kan kasih contoh adalah data analis. Jadi, kita harus tes kemampuan dia untuk mengolah data. Dari tes kemampuan ini, kita akan tahu seseorang itu bohong atau tidak. Karena biasanya banyak orang ditulis dalam CV-nya ataupun surat lamarannya dibuat mengerti Microsoft Excel, mengerti Microsoft Office, tapi ketika kita tes di lapangan, mereka itu tidak mengerti apa-apa, yang tahu tambah-tambah, bagi-bagi, kurang-kurang. Kalau tambah-tambah, bagi-bagi, dan kurang-kurang, anak SD zaman sekarang juga tahu, ya kan? Poin keempat yang sering kita perhatikan adalah apakah pelamar tersebut bisa mengambil keputusan atau tidak. Karena walaupun kita sebagai bawahan, sewaktu-waktu kita harus mengambil langkah, kita harus mengambil keputusan ketika atasan kita tidak ada. Jadi, itu adalah 4 poin yang sering diperhatikan HRD saat interview kandidatnya. Pertama, kandidat tersebut paham atau tidak mengenai pendidikannya. Poin kedua adalah orang yang tahu tujuan hidupnya atau dia tidak tahu tujuan hidupnya. Poin ketiga adalah orang yang tidak paham posisi apa yang mereka lamar dan mereka tidak punya skill untuk posisi yang mereka lamar. 4 adalah apakah kandidat tersebut bisa mengambil keputusan atau tidak. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan. Karena untuk mencari pekerjaan bukan hanya CV saja yang diperhatikan oleh HRD. Banyak saya lihat orang yang buat konten yaitu lebih fokus terhadap CV-nya. Tetapi saya tidak akan membahas soal CV. Karena yang kita butuhkan itu adalah kualitas kandidat tersebut, bukan kualitas CV-nya saja. Jadi buat teman-teman yang masih mencari pekerjaan, harus tetap semangat, harus banyak belajar, harus banyak evaluasi diri, sehingga kedepannya kalian dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan gaji yang lebih baik.
Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai bagaimana strategi-strategi untuk mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut sehingga teman-teman dapat lulus interview, lulus untuk tes kemampuan, sehingga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, mendapatkan pekerjaan yang gajinya mumpuni. Hari ini cukup sekian. Bye-bye!